apa itu peringatan, dianggap itu sebagai lelucon atau sebagai candaan. Manusia kembali dipilih, disaring dari manusia itu yang baik akal budinya, itu nanti yang akan dipilih. Kalau nanti ciri-cirinya para orang-orang yang terselamatkan dari penyaringan itu bagaimana itu kalau boleh tahu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Jumpa lagi dengan kami kru Padepokan Jengel Langit dan Liputan Misteri Al-Husaini ya. Kita lagi kolaborasi. Dan untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak kekurangan suatu apapun dan dimudahkan segala urusannya dan ditambahkan rezekinya yang halal barokah melimpah serta bertambah ini ya. Dan yang sakit segera menemukan obat dan diangkat semua sakitnya dan disembuhkan seperti sedia kala. Alhamdulillah, ini kita akan hadirkan gaib yang dari kayangan ini ya, yang mengetahui tentang terjadinya banyaknya bencana atau huru-hara di Nusantara ini, bahkan juga di luar negeri pun juga sangat mengerikan. Bahkan akhir-akhir ini pun banyak banjir bandang atau apa, atau gempa bumi. Sebenarnya ada apa? Dan kok bencana ini terus menerus silih berganti, tidak ada berhentinya ini ya. Nanti kita akan hadirkan gaib yang dari kayangan yang mengetahui tentang semuanya itu, dan nanti saya akan berinteraksi dengan sosok gaib itu, akan saya tanyakan semuanya ini nanti ya. Seperti biasa, nanti agar tidak kelamaan ini langsung kita mulai saja ini ya. Sudah siap ya? Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Menurut Cahaya Nirwana, bersihkanlah tubuh mediator ini dari cecetan siluman energi negatif dan tidak bisa masuk selain saya hadirkan ke dalam tubuh mediator ini. Bila ada penyusup atau bisikan atau lainnya yang mencoba masuk, menerobos, terpental keluar, otomatis Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nurjana, gaib yang mengetahui tentang kejadian-kejadian di Nusantara ini yang dari kayangan hadir ke dalam tubuh mediator yang di depan saya saat ini, kuasai seluruh tubuhnya, kuasai seluruh anggota badannya, kuasai seluruh pita suaranya, dan bisa berbicara bahasa manusia dengan jelas dan fasih. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, kun fayakun. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf, dengan siapa ini? Kami dari bangsa penghuni kayangan Tuhan.
Kalau boleh tahu dari sosok apa ini? Saya dari sosok bangsa jin. Kalau boleh tahu ini dengan siapa ini? Saya diberi nama Aryo. Ki Aryo. Ya, berarti saya panggilnya Mbah atau Ki ini ya? Ya, Ki. Oke saja Aki ya. Ini mohon maaf Aki ya, saya protek dulu ya agar nanti lebih enak kita ngobrolnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila apa yang disampaikan mediator ini berbohong, otomatis terlempar keluar dari tubuhnya mediator ini dan meledak semuanya. Setiap melafat Allah masuk dalam badan Allah. Terus Ini mohon maaf, tadi sudah makan apa belum ini tadi? ya Tuhan, alhamdulillah kami sudah. Sudah makan. Iya, Ini maaf, tadi lagi apa ini di panjenengan di atas ini? kami sedang melakukan ibadah yang lainnya, Tuhan. Tapi saya tidak mengganggu Aki Aryo yang. Iya, tidak sama sekali. Jadi ada waktu ya ini untuk saya ajak ngobrol ini ya. Iya, Ini panjenengan saya hadirkan ke tubuhnya mediator ini, saya ingin menanyakan sesuatu. Apabila panjenengan nanti diperbolehkan menyampaikan, nanti silakan panjenengan sampaikan. Kalau memang itu tidak boleh, ya panjenengan nggak usah disampaikan saja. iya Tuhan. Dan yang ingin saya tanyakan, ini akhir-akhir ini di negara saya atau di tanah Nusantara ini banyak sekali kejadian bencana alam yang kalau disebut di bencana. Itu sebenarnya ada apa itu kok terus-menerus ganti berganti tiada jeda ini? Ya, mohon maaf sebelumnya Tuhan. Begini, sebenarnya yang terjadi saat ini di tempat Tuhan tempati, khususnya di tanah Pulau Jawa ini, sering terjadi banyak bencana, huru hara. Itu sebenarnya memang sudah kodrat dari Sang Ilahi. Dan yang terpenting, ini akibat ulah dari manusia-manusianya. Oh, ini dari ulah manusia. Berarti ini teguran dari Allah atau azab dari Allah ini, saudara? Ya Tuhanku, ini sudah sangat lama sekali. Manusia sudah banyak yang lalai, tertipu oleh hiruk pikuk suasana, keindahan, kemajuan yang terjadi di dalam negara ini. Manusia-manusianya tergoda, lupa akan tanggung jawabnya sebagai manusia, Tuhanku. Berarti ini banyak manusia-manusia yang tertipu oleh glamornya dunia ini ya. Iya,
sehingga manusia-manusia itu menganggap dunia ini akan abadi. Jadi akibat mengejar dunia sehingga lalai apa yang harus kewajiban yang dia jalani begitu. Iya Tuhan. Jadi dibalik kejadian-kejadian itu karena itu penyebabnya. Iya, banyak manusia yang lalai, tergoda, tertipu oleh gelimang harta benda, kemajuan zaman Tuhan. Dianggap Tuhan itu tidak ada, dianggap manusia itu akan kekal di dunia ini, sehingga menjadikan lalai mereka. Tidak seperti manusia-manusia sebelumnya. Oh begitu. Iya. Berarti Allah menurunkan bencana-bencana itu sebenarnya untuk apa itu? Iya. Sebenarnya bencana-bencana ini untuk mengingatkan manusia untuk kembali ke jalannya, untuk memperbaiki diri. Jangan lupa manusia itu dari mana, asal usulnya dari mana. Mereka terlahir bukan dari tempat bumi ini, tapi mereka berasal dari Sang Pencipta itu sendiri Tuhan. Oh begitu. Iya. Apabila nanti setelah peringatan ini kalau masih tidak sadar diri, tidak mau memperbaiki diri, apakah nanti akan ada penyaringan manusia? Ya, memang benar begitu adanya Tuhan. Tuhan telah memberikan banyak peringatan, tapi manusia-manusia ini malah semakin lalai, menjadi-jadi, tidak tahu kodratnya, siapa mereka, dan harus berbuat apa kepada yang Sang Penciptanya. Iya Tuhan. Berarti kalau ini nanti masih belum juga mau menyadari atas kelalaiannya, apakah akan ada bencana yang lebih besar hingga memakan korban? Iya, itulah semua peringatan dari Sang Pencipta. Itulah bentuk kasih sayang Sang Pencipta, karena hati mereka sangat susah diketuk oleh hal-hal yang halus, sehingga Tuhan sendiri mengingatkan dengan hentakan yang sangat luar biasa. Bagi yang bisa merasa dan berpikir, itulah sebagai wujud kasih sayang untuk para umat-umatnya, untuk makhluknya. Tuhan itu sangat pengasih sebenarnya Tuhan. Tapi manusianya sendiri begitu lalai, sungguh sangat lalai, sehingga mengacuhkan apa itu peringatan, dianggap itu sebagai lelucon atau sebagai candaan. Itu sungguh sangat tidak sopan sekali. Apakah memang ini sudah zaman akhir atau akhir zaman ini? Iya benar Tuhan. Ini sudah tanda-tandanya masuk zaman akhir.
manusia kembali dipilih, disaring untuk menjadi manusia-manusia yang terpilih. Nanti orang-orang itu dari manusia itu yang baik akal budinya itu nanti yang akan dipilih untuk sebagai penutup akhir zaman. Setiap zaman pasti ada pembukaan dan akhirannya, Tuhan. Berarti memang ini juga nanti akan ada penyaringan juga ya ini. Iya benar. Tapi nanti bukan hanya salah satu kota atau tempat, jadi semuanya nanti akan disaring begitu ya. Benar. Karena Tuhan itu menyenangi hal-hal yang baik, yang bagus, yang suci, Tuhanku. Kalau nanti ciri-cirinya para orang-orang yang terselamatkan dari penyaringan itu bagaimana ya, kalau boleh tahu? Ya, sudah sejak dari dahulu, dari bangsa-bangsa dahulu telah diturunkan banyak petunjuk-petunjuk dari para rasul utusannya, wali-walinya Allah, sebagai cara untuk mendekatkan diri, cara untuk mengabdi, membalas budi yang telah diberikan pada makhluknya, itu supaya dilaksanakan, dijalankan perintah-perintah dari para utus-utusannya yang sudah disampaikan oleh para wali-walinya. Itulah jalan menuju kodrat manusia, Tuanku. Jadi nanti orang-orang yang diselamatkan oleh Allah itu orang-orang yang benar-benar menghamba kepada Allah atau bagaimana? Ya Tuhan, sebagai makhluk itu adalah sebagai penciptaan. Ciptaan itu pasti ada yang membuat. Alangkah baik bagusnya bila ciptaan itu berterima kasih, yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, dan bisa merasakan nikmat rahmat rohimnya untuk manusia-manusia itu untuk lebih baik, untuk mengintrospeksi diri siapa dia. Itulah sebagai hamba yang sebenarnya, Tuanku. Ini kalau boleh tahu ya, ini menurut penglihatan panjenengan, menurut sepengetahuan yang panjenengan ketahui, kalau untuk saat ini ya, apakah banyak yang lalai atau sudah banyak yang ingat kepada Allah? Ya mohon maaf Tuanku, kami melihat dari singgasana yang kami tempati saat ini, melihat dari uap-uap dari keadaan yang ada di bumi, kami melihat sangat banyak manusia ini mengeluarkan uap yang tidak baik. Uap-uap ini uap hawa nafsu, melalaikan dirinya kepada Sang Pencipta, Tuanku. Tapi kan sekarang ini kan kalau saya melihat tuh kan banyak ulama-ulama, para pendakwah, dan bahkan hampir setiap hari itu ada pengajian atau apa. Apakah itu tidak membuat orang-orang itu semakin dekat dengan Allah? Iya, mohon maaf. Itu kegiatan orang-orang itu hanya sekedar, Tuanku,
Yang lebih penting itu adalah akhlak, Tuanku. Akhlak dalam diri kita ini. Dalam diri kita ini masing-masing harus menjalankan dengan benar, dengan sesungguh-sungguhnya, sesuai tuntunan yang telah diberikan Sang Pencipta kepada utusannya. Ya, itulah seharusnya. Hanya jangan sekedar bermain-main, kelihatan menjalankan, hanya meramaikan saja, tapi dalam pribadinya tidak dibangun, tidak sungguh-sungguh menjalankan perintah dari Sang Pencipta, Tuanku. Dalam pribadinya itu yang panjenengan maksud itu dalam apa, rohani atau apanya? Ya, dalam diri batin mereka, dalam hati mereka, Tuanku. Kalau untuk rohani itu apakah harus ada guru atau kita belajar sendiri atau bagaimana? Ya, untuk hal itu alangkah baiknya kita mencari seorang sosok pembimbing, mengarahkan rohaniah kita menuju jalan Allah, bertemu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, biar rasa yakin kita itu sempurna, Tuanku. Berarti antara jasad dan rohani itu pembelajarannya beda ya? Sangat jauh berbeda, Tuanku. Rohaniah itu sebagai intisari manusia itu sendiri, jati diri manusia. Sedangkan yang ditempati roh itu hanya wadahnya saja, Tuhan. Banyak manusia yang lalai, tidak mengenal dirinya sendiri, tidak tahu rohnya sendiri, sehingga mereka lalai, tidak merasakan akan kehadiran Tuhannya, Tuhan. Oh, berarti guru rohani itu penting ya? Ya, itu sangat penting sekali. Tanpa guru pembimbing, roh itu akan menyasar, tidak akan bisa kembali kepada Sang Ilahi, Tuhan. Begitu. Kalau untuk pelajaran lahiriah atau syariat itu bisa dipelajari mudah ya? Benar sekali. Itu sudah banyak disampaikan, telah ditulis. Banyak tulisan-tulisan yang ada di dunia ini disimpan sebagai tonggak, sebagai dasar untuk kebaikan manusia, khususnya untuk berbaik diri, untuk kebutuhan jiwa ini, Tuhan. Ini apakah guru rohani itu banyak atau sedikit? Ya, mohon maaf. Sebenarnya pembimbing rohaniah itu terakhir setiap zaman di dunia, setiap masa itu hanya tunggal. Dalam artian tunggal itu satu, hanya satu saja, yang lainnya tidak berkewajiban, karena itu hanya mutlak dari Allah. Selain yang diizinkan Allah tidak akan mampu menyambungkan dengan beliau, dengan Sang Pencipta, Tuhan. Ini apakah di Indonesia atau di Nusantara ini ada sosok pembimbing rohani yang memang benar-benar diutus Allah? Alhamdulillah, Tuhan. Alhamdulillah, Tuhan. Memang sebenarnya ini akhir zaman ini itulah dampak dari
adanya sosok manusia pilihan terlahir di bumi. Setelah lama sekali sang sosok pembimbing penolong manusia itu sudah tidak ada, kini kembali hadir, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolong manusia dari keterpurukan iman, keterpurukan diri, kebobrokan hati akibat kekejaman hati mereka sendiri, Tuhan. Alhamdulillah saat ini beliau telah hadir di dalam dunia ini, Tuanku. Ini tempatnya kalau boleh tahu di luar Indonesia atau di dalam Indonesia ini tempatnya beliau? Ya, Masya Allah, beliau hadir sendiri dekat dengan bumi yang Tuhan tempati ini. Alhamdulillah. Nanti beliau itu memang benar-benar sudah ada ya. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah bagi manusia yang tercerahkan, mendapat hidayahnya, mendapat petunjuk, manusia yang telah bertemu dengan beliau, Tuhan. Jadi kalau untuk saat ini beliau ini berada di Indonesia ya, yang tempatnya. Ya, sebenarnya benar. Itu telah lama menjadi catatan sejak zaman dulu, zaman terdahulu. Nantinya bangsa yang dipilih untuk hadir sebagai sosok penolong alam ini, salah satunya ya ini Pulau Jawa, sang penolong, sang utusan yang terpilih di akhir zaman ya di bumi ini, Tuanku. Kalau untuk saat ini apakah beliau itu sudah punya murid atau punya jamaah atau gimana? Masya Allah, walhamdulillah ya, seyogyanya banyak sudah manusia yang mengetahui siapa beliau dan bagaimana beliau dan sepak terjang beliau. Manusia ini seharusnya tahu siapa beliau itu, sudah banyak dihadirkan di hadapan mereka, Tuhan. Sebenarnya sudah tahu, tapi mungkin dari manusia itu sendiri banyak yang sudah tertutupi hati. Bagaimana seharusnya manusia itu hadir di hadapan Tuhannya, harus bagaimana dan bagaimana caranya, mereka sangat tidak tahu. Sehingga di depan mata mereka tidak menyadari, Tuhan. Jadi memang sosok beliau pembimbing rohani itu sudah banyak jamaahnya dan muridnya begitu ya. Benar sekali, di mana-mana sudah banyak dari utusan-utusan beliau sang terpilih, tapi juga masih banyak manusia-manusia yang mengindahkan. Dikira itu suatu mainan, dikira ini dongeng, suatu cerita apa. Ini sangat sungguh keterlaluan. Beliau itu sungguh sangat terpilih. Bila mana manusia itu bisa melihat secara roh yang sejati, manusia yang ada di bumi ini pastinya akan mencium kakinya untuk ikut berjuang, ikut ke jalan beliau, karena hanya beliaulah yang terpilih, hanya beliaulah yang bisa memperbaiki manusia biar kembali ke tempat asalnya, Tuhan. Alhamdulillah, semoga nanti
semuanya dapat hidayah dan dapat dipertemukan dengan beliau dan bisa menjalani antara lahiriah dan rohaniyahnya bersamaan dan menjadi benar yang lillah ya. Ya, alhamdulillah. Semoga saja Tuhan. Saya juga berterima kasih banyak panjenengan sudah mau menjelaskan dan mau hadir ke sini. Ya, Tuhan. Apabila suatu saat saya hadirkan atau saya panggil panjenengan tidak keberatan atau Ya, Tuhan. Syukur alhamdulillah. Saya sangat berterima kasih karena ini termasuk suatu perjuangan saya. Bila mana saya bisa bermanfaat bagi Tuhan, ya itulah yang saya harapkan Tuhan. ya. Terima kasih banyak panjenengan sudah mau hadir dan menyampaikan apa yang panjenengan ketahui dan yang panjenengan lihat. Apabila panjenengan ingin kembali ke atas atau undur diri, saya persilahkan dan saya bantu keluar dari jasadnya mediator ini. Iya, terima kasih Tuhan. Saya mohon undur diri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nurjana rona keluarkanlah gaib yang dalam tubuh mediator, semua bekas semua kembali ke tempat asal. Alhamdulillah tadi saya menghadirkan sosok gaib yang dari kayangan berhasil, dan juga banyak yang disampaikan tadi. Bahwa saya sampai lupa apa aja tadi ya, bahwa ternyata kita itu tidak harus mempelajari syariat saja, bahwa kita juga rohani, kita juga perlu didikan. Dan kalau untuk didikan rohani itu memang harus benar-benar guru rohani yang menyambung ke Allah nih ya, yang benar-benar ada sambungannya, sanadnya jelas. Kalau untuk keterangannya tadi, kalau untuk syariat itu banyak sudah tertuliskan bahkan di buku-buku atau banyak guru syariat itu ya. Kalau untuk guru rohani harus kita benar-benar memang itu guru rohani. Semoga di dalam video ini bisa diambil hikmah dan pelajarannya dan bisa menjadikan lebih kuat lagi keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah. Dan selebihnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semuanya, mohon dimaafkan karena saya juga manusia biasa, tak luput dari salah dan dosa. Dan dari kami saya akhiri sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.